Kakak boleh minta tolong slide yang kedua. Ya, yang berikutnya kakak. Baik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Setiap dari kita dalam perjalanan hidup pasti pernah bertanya, apakah hidup benar itu berarti? Apakah hidup dalam kebenaran membuahkan sesuatu yang baik atau justru melelahkan? Pernahkah kita merasa lelah karena berusaha hidup benar di tengah-tengah dunia yang seolah-olah tidak menghargai kebenaran? Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa orang yang hidup dalam kefasikan terlihat makmur, sedangkan orang yang jujur justru menderita? Ketika melihat orang fasik tampak berjaya, sementara orang benar bergumul, kita pasti dan bisa merasa goyah. Jika iya, kita tidak sendirian. Pertanyaan ini sudah lama menjadi pergumulan umat Allah dari generasi ke generasi. Bahkan pemazmur menuliskan refleksi dan penghiburan atas situasi yang sama. Mazmur 37 ayat 30 sampai 40 ini memberi kita gambaran yang sangat indah tentang siapa sebenarnya umat Tuhan itu. Bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, atau karena kekuatan pribadinya, melainkan karena hidup mereka berakar dalam firman dan kasih setia Tuhan. Itulah yang menjadikan mereka istimewa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 37 ayat 30 sampai 40 yang menggambarkan indahnya tentang siapa umat Tuhan sebenarnya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memperhatikan, menjaga, dan memberi masa depan yang penuh pengharapan bagi mereka yang setia kepadanya. Minta tolong slide yang ketiga, kakak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Pemazmur memberikan ciri-ciri umat Tuhan yang istimewa dengan menggambarkan umat Tuhan sebagai pribadi yang mulutnya penuh dengan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Bukan karena mereka paling pandai, tetapi karena firman Tuhan memenuhi hati mereka. Orang yang hatinya diisi firman akan melangkah dengan mantap, tidak mudah goyah sekalipun badai kehidupan menerpa. Taurat Allah ada di dalam hatinya, sehingga langkah hidupnya tidak goyah. Ini bukan gambaran orang yang sempurna, tetapi orang yang hidupnya berakar dalam firman. Mereka bukan hanya membaca firman saja, tetapi mereka menghidupinya. Mereka berpikir dengan hikmat, berkata-kata dengan kasih,
dan melangkah dengan keyakinan karena dasar hidup mereka adalah hukum Tuhan yang tertanam di dalam hatinya. Dalam dunia yang begitu cepat dan gaduh, umat Tuhan tetap memilih mendengar suara Tuhan daripada gemuruh opini manusia. Mereka tidak tergesa-gesa dalam keputusan karena firman menjadi kompas hidup yang setia. Slide selanjutnya, kakak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Mazmur ini tidak menyembunyikan fakta bahwa umat Tuhan juga mengalami tekanan. Orang fasik mengintai dan ingin menjatuhkan orang benar. Dan dalam realita kehidupan yang berusaha untuk hidup benar, hal itu terjadi dan pasti kita alami. Ketika kita hidup benar, kita bisa dikhianati, kita bisa difitnah atau dirugikan melalui banyak hal. Tetapi janji Tuhan itu sangat kuat. Tuhan tidak menyerahkan umatnya ke dalam tangan orang-orang fasik. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka dinyatakan bersalah. Tuhan menjadi pembela yang setia. Sekalipun ada ketidakadilan yang terjadi di mata manusia, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan menjaga integritas umatnya, bahkan dalam pengadilan hidup yang sulit. Di saat dunia tidak adil, Tuhan tetap adil. Inilah keistimewaan umat Tuhan. Mereka berada di dalam tangan Tuhan yang kuat dan setia. Ini menjadi penghiburan luar biasa bagi kita yang mungkin sedang menghadapi fitnah, ketidakadilan, atau tekanan moral. Slide selanjutnya, kakak. Kemudian Bapak Ibu jemaat, melalui ayat yang ke-34 dan 36, pemazmur mengajak kita untuk menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Ini adalah panggilan untuk tetap setia dan tidak tergesa-gesa. Tidak mudah memang Bapak Ibu. Di saat dunia ini mengagungkan kecepatan, hasil yang instan tanpa mau melalui proses pematangan dan hanya mau jalan pintas. Tuhan mengundang kita untuk sabar, untuk setia, dan untuk percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu sempurna, dan janji Tuhan pun itu pasti. Janji Tuhan jelas. Ia akan mengangkat umatnya untuk mewarisi negeri. Artinya ada bagian yang disiapkan Tuhan bagi mereka yang setia. Pemazmur menggambarkan betapa cepatnya kemegahan orang fasik itu sirna. Hari ini mereka
tampak gagah seperti pohon aras. Tetapi besok mereka lenyap, tidak ditemukan. Sering sekali Bapak Ibu jemaat, kita tergoda untuk iri melihat orang fasik yang tampaknya makmur. Keberhasilan yang tidak dibangun atas kebenaran tidak akan pernah bisa bertahan. Kejayaan orang fasik itu fana, tetapi kehidupan orang benar itu kekal. Mereka yang tulus, jujur, dan suka damai, mereka lah yang akan memiliki masa depan. Mereka yang sabar menantikan Tuhan akan menyaksikan buah kebenaran yang nyata. Hidup dalam kebenaran bukan jalan yang mudah, tetapi itu adalah sebuah jalan yang memberi kepastian dan berbuah keabadian. Slide selanjutnya kakak. Lalu Bapak Ibu jemaat, di ayatnya yang ke-37 sampai 38, pemazmur menasehati kita untuk memperhatikan orang yang tulus dan jujur. Orang seperti inilah yang memiliki masa depan. Berbeda dengan para pendurhaka yang akan dibinasakan bersama. Umat Tuhan yang hidup dalam damai memiliki jaminan akan hari esok. Ketulusan dan kejujuran mungkin tampak seperti kekalahan dalam dunia yang keras dan kompetitif ini. Namun dalam pandangan Tuhan, justru inilah kekuatan sejati. Mereka yang tulus, jujur, dan suka damai, merekalah yang memiliki masa depan. Hidup dalam damai adalah mereka yang berjalan bersama Tuhan. Hidup mereka tidak gaduh, tidak penuh dengan tipu daya, tetapi tetap tenang karena bersandar pada janji Allah. Melalui ayat 39 sampai 40 yang bagian penutup, pemazmur memberikan harapan yang begitu menenangkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Kata-kata ini menjadi penegasan bahwasannya bukan kekuatan kita yang menjamin keselamatan, bukan, tetapi tangan Tuhan yang memegang kita. Tuhan menolong, Tuhan meluputkan, dan Tuhan menyelamatkan umatnya dari orang fasik karena mereka berlindung kepada Tuhan. Ini adalah sebuah relasi yang penuh kasih. Ketika umat Tuhan datang dengan hati yang hancur, Tuhan menjadi tempat berlindung yang setia. Ketika dunia terasa menekan dan hidup tampak menakutkan, umat Tuhan menemukan kedamaian di hadapannya.
Slide selanjutnya kakak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Mazmur 37 ayat 30 sampai 40 bukan hanya penghiburan bagi mereka yang lelah, tetapi juga undangan bagi kita semuanya untuk hidup sebagai umat Tuhan yang istimewa. Istimewa bukan karena jabatan, kekayaan, atau pengaruh, tetapi karena hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan. Kita berada dalam tangan Tuhan yang kuat dan setia. Kita memiliki masa depan yang penuh harapan karena Tuhan adalah perlindungan sejati kita. Ingat selalu, dalam kesesatan kita punya tempat bernaung. Dalam ketakutan kita punya tempat untuk bersandar. Dalam ketidakpastian kita punya Allah yang setia. Kita bukan umat biasa. Kita umat yang memiliki Tuhan sebagai perlindungan sejati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mungkin hari ini kita lelah menjalani hidup benar. Mungkin kita merasa tidak ada yang memperhatikan. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mencatat, dan Tuhan tidak tinggal diam. Bapak, Ibu, dan saya serta kita sekalian adalah umat yang istimewa karena Tuhan yang memilih, yang membentuk dan menjaga langkah-langkah kita. Tanamkan dalam hati. Karena itu, mari kita terus berjalan dalam kebenaran meskipun itu berat. Slide yang selanjutnya kakak. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jangan iri pada orang fasik, karena kemuliaan mereka tidak bertahan. Sebaliknya, tetaplah menjadi umat Tuhan yang tulus dan jujur, karena pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan mengangkat dan menyelamatkan kita. Ingat dan sadarilah bahwa Bapak, Ibu, dan saya serta kita sekalian, sekali lagi kita adalah umat Tuhan yang istimewa. Hidup kita ada dalam firman-Nya. Kita semua berada dalam tangan-Nya yang setia, yang melaluinya masa depan kita ada di dalam Dia. Tuhan yang tidak pernah gagal. Hari ini Bapak Ibu, mari teguhkan hatimu. Katakan dalam hatimu, engkau adalah umat yang istimewa. Bukan karena keadaanmu mudah, tetapi karena Tuhan berjalan bersamamu. Tetaplah hidup dari firman-Nya. Tetaplah menantikan Tuhan. Tetaplah berjalan di jalan-Nya. Masa depanmu aman dalam tangan-Nya. Damai-Nya menyertai hidupmu. Janji-Nya pasti genap bagimu.
dan kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena engkau berlindung kepada Tuhan, maka engkau akan dikuatkan, dituntun, dan dipelihara hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat dan seluruh jemaat GPID serta simpatisan sekarang hingga selama-lamanya. Mari kita bersatu sejenak.